Shalom sahabat BB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 berjudul Bertekun dengan Iman Kita. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Timotius 2 ayat yang ke-8 sampai 13. 2 Timotius 2 ayat ke-8 sampai 13 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 8 sampai 13 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan firman, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Apa yang dialami Paulus ketika dia tekun memberitakan Injil? Mengapa Paulus dapat menanggung semua penderitaannya? Apa janji Allah saat kita setia bertekun memberitakan Injil-Nya? Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, manusia mudah sekali terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. Ketika keadaan sekelilingnya tidak mendukung atau tidak peduli, maka orang akan kecewa. Apalagi adanya penderitaan dan pengorbanan yang harus kita bayar, akibatnya mudah sekali kita menyerah. Seharusnya tidak demikian yang terjadi dengan anak-anak Tuhan. Pada suratnya kepada Timotius, Paulus menasihatkan Timotius dan kita sebagai orang beriman untuk tetap bertekun memberitakan Injil meski mengalami penderitaan. Mengapa kita harus tetap bertekun memberitakan Injil? Dengan kita bertekun dan tidak menyerah, Injil keselamatan Allah tetap diberitakan sehingga banyak orang akan diselamatkan. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus yang harus kita jalankan. Paulus pun memberikan tips agar kita tetap setia melakukan pekerjaan baik meski menderita, yaitu dengan mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus yang terlebih dahulu mengalami penderitaan hingga mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Apa yang kita alami tentu belum sehebat Yesus. Untuk itu, kita perlu terus setia dengan iman kita, karena kita yang bertekun dan tetap bertahan dengan iman kita hingga kesudahannya akan hidup dalam kemerdekaan sejati dan berkemenangan. Haleluya. Mari kita terus bertekun, dengan demikian kita akan memerintah bersama Yesus kelak.
Sahabat WB yang dikasihi Tuhan, sebelum membagikan kepada rekan dan kelompok pemuritan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk terus bertekun dan tetap bertahan dengan iman kita, supaya kami dapat memerintah bersama Engkau kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Orang yang bertekun dengan imannya akan mengalami kemerdekaan sejati dan berkemenangan.